Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban rutinitas kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban umat manusia dari peradaban biadab menuju peradaban beradab. Selanjutnya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptakannya kita di dunia. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya kita di muka bumi ini, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai pemimpin. Misi pertama sebagai hamba Allah disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita perlu sadari bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah butuh untuk disembah, justru sebaliknya. Kita menyembah Allah karena kita butuh untuk menyembahnya. Kita perlu sadari lagi bahwa Allah lah zat yang paling kuasa atas segala yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengan Allah, sehingga Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup. Keistiqomahan kita dalam beribadah menyembah Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan di dunia dan akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan mendatangkan rasa tenang sekaligus memiliki sifat sombong atau takabur dalam diri yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan penolong, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran surah Ar-Rum ayat 54. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Misi kedua manusia di dunia yang sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30.
Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya, termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia. Allah mengetahui bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku negatif seperti melakukan kerusakan di bumi dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia lain dan bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Asyrul muslimin yang ma'lumat rahimakumullah. Itulah dua misi utama diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar ini agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjadi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.